Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Payum Oline Yenaku. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Bajai yang ditumpangi Arafin terpaksa menerima dua penumpang lain untuk ikut bersamanya. Mereka mengaku sepeda motor mereka mengalami kerusakan. Arafin terpaksa mengizinkan mereka untuk ikut bersamanya karena salah satu dari mereka adalah wanita. Namun, wanita tersebut mempunyai niatan buruk untuk mencoba membius Arafin. Beruntung Arafin bisa tidak terkena biusan yang disiapkan oleh wanita itu. Sampai akhirnya bajai yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan supir bajai tersebut pun ternyata bekerja sama dengan kedua penumpang barunya. Hingga saat Arafin lengah, mereka berhasil memukul Arafin hingga tidak berdaya. Ia dibawa ke sebuah kontainer dan dikurung di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, Arafin yang merupakan pekerja di salah satu perusahaan IT merasa senang karena semua pekerjaannya disenangi oleh atasannya. Ia pulang setelah laporannya diserahkan kepada atasannya. Namun di tengah perjalanan ia mendengar suara wanita yang mengerang kesakitan saat ia menunggui rekannya membeli minuman. Penasaran membuat Arafin mendekati sumber suara itu. Semakin ia mendekat, semakin jelas suara itu ia dengar. Sampai akhirnya ia menemukan sumber suara tersebut. Ia melihat dua orang pria tengah mencoba melecehkan seorang wanita di sebuah gang kecil. Melihat kehadiran Arafin, mereka nampak terganggu dan mencoba untuk menyerang Arafin. Dengan sigap Arafin mencoba mengalahkan mereka dan tidak butuh waktu lama. Ia bisa membuat wanita itu selamat dan menyelamatkan dirinya. Kampanye mulai dilakukan oleh pihak-pihak partai yang menginginkan kursi kekuasaan. Janji-janji diungkapkan di hadapan para pendukungnya untuk bisa mendapatkan suara terbanyak. Namun tanpa disadari, dua orang menyusup di antara pendukung politikus Ana Malaya. Mereka menunggu saat yang tepat untuk bisa melukai Ana Malaya, namun saat mereka ingin menyerang, pengawalnya Jevan siap untuk menghadapi mereka. Kampanye tersebut pun bubar dengan sendirinya dan menyisakan perkelahian di antara pendukung Ana Malaya dan penyerangnya. Pagi ini Arafin menemui Ultra. Ia memperhatikan Ultra begitu sibuk mengatur rekan kerja yang ia temui. Ultra yang merupakan salah satu pihak organizer diminta Arafin menyempurnakan pernikahan adik perempuannya yang akan dilakukan dalam waktu 15 hari lagi. Mulanya Ultra menolak, tapi ia berpikir ulang dan menerima tawaran tersebut sambil mengatur ulang jadwal yang ia miliki. Arafin membawa Ultra untuk bisa menemui orang tua Arafin. Mereka menyambut hangat kedatangan Ultra yang membawa contoh gambar untuk dekor pernikahan anak perempuan mereka. Semua pun berjalan dengan baik hingga hubungan Arafin dengan Ultra pun berjalan dengan lancar dan menjadikan mereka lebih akrab karena sering bertemu. Arafin merasa nyaman bila bersama Ultra, membuatnya merasa bahagia bila menghabiskan waktu bersamanya. Ultra sendiri dengan profesional melakukan semua pekerjaannya hingga semua keluarga Arafin merasa senang dengan hasilnya sampai pernikahan adik perempuannya bisa terwujud sesuai dengan harapan mereka. Seorang supir taksi terpaksa menerima penumpang yang mengaku mobilnya mengalami kerusakan. Namun setelah taksinya meluncur, mobil tersebut bisa dikendarai dengan baik. Di sepanjang perjalanan, supir taksi menceritakan sedikit latar belakangnya yang merupakan dari kalangan bawah yang harus bersusah payah mendapatkan uang untuk kehidupan mereka. Setelah pengantaran mereka, supir taksi tersebut menunggu untuk dibayar, namun para penumpang tersebut malah menghantam kepala supir taksi itu dan membuang mayatnya. Setelah pernikahan adik perempuan Arafin, hubungan Ultra dan Arafin masih berjalan baik, bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama karena Ultra selalu melibatkan Arafin dalam setiap pekerjaannya. Sampai akhirnya Arafin mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Ultra melalui ungkapan puisi yang membuat Ultra sangat menyukainya. Ultra yang diam-diam menyukai Arafin, terdiam dan terpukau dengan puisi yang dibacakan oleh Arafin. Pembunuhan supir taksi tersebut menjadi pemberitaan utama di malam ini.
Arafin yang memutuskan menggunakan bajai tidak menyangka kalau ia akan dipukul hingga tidak sadarkan diri. Ia dikurung di dalam sebuah kontainer besar. Saat ia tidak sadarkan diri, ia mengingat apa yang pernah ia alami saat ia kecil. Ia pernah dinasihati ayahnya hingga nasihat itu diingatnya sampai hari ini. Ia yang mengalami kerusakan kepada matanya disemangati oleh ayahnya untuk bisa bertahan dan tidak menjadikannya untuk tidak percaya diri. Hingga banyak latihan yang dilakukan Arafin untuk bisa membuatnya terbiasa dengan matanya yang telah rusak. Setelah sadarkan diri, Arafin mencoba untuk keluar dari kontainer tersebut. Suara bising yang dikeluarkannya membuat penculiknya mendekati kontainer tersebut. Samar-samar ia melihat penculik tersebut mendekatinya. Dengan kemampuannya, ia mencoba memberikannya pelajaran. Setelah menyelesaikan satu dari mereka, Arafin mendekati kelompok pencurinya yang tengah bersiap untuk menghabisinya. Arafin mencoba memfokuskan dirinya untuk menyerang mereka hingga ia berhasil menguasai mereka dan mengalahkan mereka dengan cepat. Arafin menatap ke sekelilingnya, namun yang ia lihat hanya gelap, dan saat ia menemukan sedikit cahaya, ia mencoba mendekatinya dan berhasil menemukan sebuah jalan besar, dan dengan cepat ia menumpangi sebuah bus yang melintas. Arafin memutuskan untuk bisa pergi ke rumah sakit bersama Karna. Di tengah pengobatan yang dijalani, ayahnya menelpon dan merasa khawatir saat Karna sahabat Arafin mengucapkan mereka ada di rumah sakit. Setelah sampai di rumah, ia berbohong pada ayahnya kalau ia jatuh dari sepeda motor. Ayahnya mengungkapkan kekhawatirannya pada Arafin karena ia tahu Arafin tidak sempurna seperti pemuda lain. Namun di balik kebohongannya, ayah Arafin tahu putranya telah berbohong. Di kamarnya, ayah Arafin menghubungi anak buahnya untuk bisa melakukan tugas yang ia perintahkan. Persaingan politik semakin memanas. Mereka tidak segan menghabisi semua musuh-musuhnya untuk bisa mendapatkan kursi yang mereka inginkan. Arafin yang masih dekat dengan Utra menceritakan bagaimana ia bisa mengalami kerusakan pada matanya. Ia mengatakan dulu saat ia kecil, ia dan kedua orang tuanya melakukan perjalanan keluar kota. Namun di tengah perjalanan yang dilalui bersamaan dengan hujan deras, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Mobil mereka berulang kali terbalik dan ayahnya sangat bersedih ketika tahu kalau iris mata Arafin tidak lagi berfungsi dengan baik dan tidak bisa melihat dengan baik. Ayah Arafin sangat terpukul karena sejak saat itu Arafin tidak bisa melihat dengan sempurna di saat cahaya di sekitarnya tidak bersinar dengan baik. Arafin mengakhiri ceritanya kepada Utra yang mencintainya. Ia meminta Utra untuk tidak terburu-buru karena ia takut Utra menyesal. Perusahaan tempat Arafin bekerja meminta Arafin untuk bisa memperbaiki sistem keamanan data untuk mereka. Arafin mengiyakan dan mengatakan akan membuat yang terbaik untuknya. Arafin yang ingin bertemu dengan Utra menceritakan pada ayahnya, namun di tengah percakapan mereka, ayah Arafin tiba-tiba diserang oleh segerombolan orang yang tidak dikenalnya. Mendengar ayahnya dalam kesulitan, Arafin mencoba mencari ayahnya. Dengan menggunakan lokasi yang dibagikan, ayahnya ia terus mencarinya. Karena kekurangan di bagian matanya, Arafin terpaksa menerobos jalur yang salah hingga ia mengalami kecelakaan. Tanpa banyak membuang waktu, ia meninggalkan motornya dan memilih untuk berlari menyelamatkan ayahnya. Dengan menempuh banyak kesulitan, akhirnya ia bisa menemukan lokasi sang ayah yang kini berada di sebuah bangunan kosong. Tapi setibanya di tempat itu, ia sama sekali tidak melihat keberadaan sang ayah. Ia terus memanggil ayahnya dan mencoba mencarinya. Arafin tidak melihat kalau ayahnya tepat berada di sampingnya tengah dihabisi. Mulut ayahnya yang terbungkam membuatnya tidak bisa memanggil Arafin. Namun gemercik lonceng pada gelang ayahnya membuat Arafin mendatangi tempat di mana ayahnya dihabisi. Hingga ia berhasil menemukan tubuh ayahnya. Ia memeluknya dan mencoba membangunkan ayahnya, tapi semua sia-sia karena ayahnya telah meninggal dunia. Arafin benar-benar menyesali keadaan dirinya yang tidak bisa menolong ayahnya. Dan karena hal itu pula ia tidak bisa memberikan kesaksian pada pihak polisi. Pihak polisi pun nampak seperti angkat tangan untuk kasus pembunuhan yang dialami ayahnya. Mereka beralasan tidak menemukan titik terang penyelidikan itu dan Arafin yang merupakan saksi kunci malah tidak bisa melihat. Akibat hal itu Arafin lebih banyak menghabiskan waktu di kamar dan menangis tanpa mementingkan kondisi kesehatannya. Hal itu membuat ibu dan adik perempuannya menjadi sangat bersedih, begitupun dengan Utra. Ia datang saat Arafin tengah menangisi kesalahannya. Utra mencoba menenangkannya dan mencoba mengajaknya pergi untuk melupakan sedikit kesedihannya. Ia membawa Arafin menikmati pemandangan di tepi pantai dan mengajaknya berbincang banyak hal. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan kalau ayah Arafin pernah mendatangi keluarganya dan meminta mereka bisa menerima Arafin untuk menjadi suami Utra.
Ia juga menjelaskan akan menerima keadaan Arafin bagaimanapun itu. Utra pun membuktikan perkataannya, ia selalu mengajari Arafin untuk bisa beradaptasi dengan keadaannya sekarang. Arafin baru menyadari kalau ia memiliki hubungan dengan pembunuh ayahnya, mengajak Utra ke tempat di mana ayahnya dibunuh. Ia menceritakan kalau ia juga pernah diculik. Tak lama Arafin mendapatkan telepon dari Inspektur Rungham yang ingin membicarakan petunjuk yang ia temukan untuk pembunuhan ini. Arafin mengiyakan dan akan menemuinya. Namun setelah mendatangi ke rumahnya, Inspektur Aguram tidak ditemukan di dalam rumahnya. Di tengah keadaan rumah yang memiliki cahaya yang kurang, Arafin mendengar seseorang ada di dekatnya, karena ia mendengar suara korek api yang dihidupkan. Hingga ia menemukan dokumen yang terbakar dan Raguram yang tidak bernyawa berada di tempat itu. Arafin menyadari pelaku masih ada di tempat itu. Ia mempertajam pendengaran dan mencoba menangkap pelaku. Dengan cepat ia berlari hingga berhasil menemukan pelaku yang mencoba melarikan diri. Mereka terus berlari hingga keluar dari apartemen milik inspektur. Sampai akhirnya Arafin berhasil melumpuhkan pelaku pembunuhan dari Raguram. Kematian Raguram pun dianggap bunuh diri karena Arafin yang bertindak sebagai saksi pun tidak bisa memberikan kesaksiannya dengan sempurna. Arafin meminta inspektur pengganti Raguram untuk bisa memberikannya dokumen yang ia miliki. Dari dokumen tersebut, ia tahu kalau ayahnya dan supir taksi telah menjadi saksi kematian seorang dokter sebelum pernikahan adik perempuannya. Supir taksi tersebut telah dihabisi pelaku dan Arafin mencoba mencari tahu pelaku dari data dokter tapi ia tidak menemukannya karena dokter tidak memiliki musuh dalam hidupnya. Arafin bersama Karna dan Utra membuat rencana untuk mengetahui latar belakang dokter tersebut hingga menyusupkan Karna sebagai pasien dan memanfaatkan jaringan CCTV untuk merekam semuanya yang ia alami di ruangan tersebut. Sementara Arafin dan Utra menjalankan tugasnya untuk bisa menyelidiki siapa dokter yang dihabisi tersebut. Mereka berhasil memasuki database tentang rumah sakit tersebut. Mereka mengcopy semua database itu dan mengirimkannya kepada Karna. Setelah melakukan permainannya, mereka pergi meninggalkan rumah sakit tersebut dan melanjutkan penyelidikannya di rumah Arafin. Utra mendapatkan informasi tambahan kalau Dr. Ravi Shankar yang dihabisi tersebut, sebelum ia dihabisi, dirinya telah melakukan operasi terhadap beberapa pasien. Di antaranya adalah gangster Manal Rajan dan Menteri Anna Malayar yang kini telah meninggal dunia. Arafin menyelidiki seorang diri tentang Anna Malayar sampai ia bertemu dengan salah satu rekannya. Ia mendapatkan informasi kalau Anna Malayar mempunyai kekuatan sangat besar, bahkan polisi tidak bisa menyentuhnya. Ia melihat Jevan, orang kepercayaan Anna Malayar, datang untuk melihat proses kremasi menteri sampai mereka melihat Arafin dan Jevan memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisinya. Bergegas Arafin berlari meninggalkan tempat itu dan berhasil diselamatkan oleh salah satu penduduk di tempat tersebut. Arafin mengatakan kepadanya kalau ada hubungan antara kematian Anna Malayar dengan ayahnya. Hingga penduduk tersebut menceritakan bagaimana Anna Malayar yang dulu sangat dihormati oleh penduduk sekitar. Ia mengangkat Jevan yang merupakan anak yatim piatu menjadi anak angkatnya dan mendidiknya secara keras dan berani. Hingga keberanian Jevan bisa diandalkan untuk melindunginya. Bahkan ia mempercayai Jevan untuk semua aspek usahanya sampai ia menjadi salah satu pelindungnya saat ia menginginkan kursi kekuasaan di pemerintahan. Sampai keserakahan menguasai Jevan, ia pelan-pelan meracuni Anna Malayar, bahkan ia juga yang menghabisi keluarga Anna Malayar. Penduduk yang menyelamatkan Arafin mengatakan kalau setelah Anna Malayar meninggal dunia, Jevanlah yang maju untuk menjadi seorang politikus. Ia yang biasa melayani Jevan tahu persis keserakahan kekuasaan yang dimiliki oleh Jevan. Sampai akhirnya Jevan meraih semua yang dulu dimiliki Anna Malayar. Ialah yang menghabisi dokter yang tahu tentang kebenaran Jevan. Arafin terdiam dan mulai mengerti mengapa Jevan mengincar ayahnya dan supir taksi yang melihat Jevan serta anak buahnya melakukan pembunuhan itu. Karena ia tidak mau memiliki saksi mata untuk kejahatannya. Penduduk itu meminta Arafin untuk pergi jauh dari desa ini. Ia menarik tangannya dan membawanya menjauh, tapi anak buah Jevan melihatnya dan langsung mengejarnya. Arafin diselamatkan untuk bisa menjauh dari Jevan dan anak buahnya, sementara penduduk itu mengorbankan dirinya agar bisa melindunginya. Jevan menghabisinya dengan sangat kejam dan mengejar Arafin kembali. Ia yang tahu kelemahan Arafin tidak bisa melihat di saat malam hari, mengerahkan semua anak buahnya membawa senjata lengkap untuk bisa menghabisi Arafin. Namun Arafin masih bisa bertahan dan menghabisi orang-orang yang berusaha menghabisinya walaupun dengan susah payah.
Kini Arafin terpisah dengan rekannya hingga membuatnya kesulitan. Ia berusaha untuk berlari dengan hati-hati karena ia tahu posisinya belum aman. Beruntung Arafin bisa diselamatkan oleh Karna dan melindunginya sampai ke rumah. Di kediaman Utra, mereka mulai khawatir tempat mereka diketahui, terlebih salah satu anak buah Jevan berkhianat untuk menyelamatkan Arafin. Tak lama Jevan menelpon Arafin untuk bisa menyerahkan dirinya di hadapannya. Ia mengancam salah satu teman mereka untuk bisa dijadikan sandera. Arafin menemui Jevan seorang diri. Ia mengendarai sepeda motornya dan mendatangi tempat di mana ia bisa menyusun rencana untuk menghadapi Jevan dan anak buahnya. Tak lama Utra dan teman-temannya yang lain datang untuk membantunya. Rencana baru pun disiapkan untuk bisa membuat semuanya berhasil. Mereka berencana untuk memancing Jevan dan anak buahnya untuk mendatangi tempat itu hingga mereka bisa menguasai permainan. Perencanaan itu dirancang dengan sangat matang. Bahkan semua diperhitungkan dengan sangat saksama. Jevan dan anak buahnya mulai mendatangi tempat yang telah mereka sepakati. Beberapa mobil yang dipenuhi anak buahnya mulai terparkir di tempat itu. Mereka membawa senter dan senjata lengkap. Jevan meminta mereka mulai memasuki tempat itu, kemudian disusul dirinya. Tanpa rasa curiga, mereka berlari mencari keberadaan Arafin di tempat tersebut. Sampai satu persatu jebakan Arafin mulai dirasakan oleh anak buah Jevan. Melihat keadaan itu, Jevan meminta anak buahnya lebih berhati-hati lagi, karena ia mulai menyadari kepintaran Arafin. Jevan akhirnya tiba di tempat di mana Arafin berada. Ia yang bersama 5 anak buahnya lagi mendapatkan jebakan yang kini lebih mengerikan. Kini anak buah Jevan hanya tersisa 2 orang. Mereka masuk ke gedung di mana Arafin berada dan langsung menyerang Arafin yang telah menunggu mereka. Jevan terdiam melihat anak buahnya menghadapi Arafin. Sampai akhirnya kini Jevan berhadapan dengan Arafin. Tanpa banyak membuang kesempatan yang ada, Arafin menyerang Jevan membabi buta hingga berulang kali Jevan terpental dan terluka. Melihat Jevan tidak berdaya, ia mengingat kenangan indah masa kecil sesaat sebelum kecelakaan itu pun terjadi dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Payum Oline Yenaku. Arafin yang tidak mampu melihat akhirnya mampu membalaskan dendam sang ayah yang telah dihabisi oleh Jevan. Ia membuktikan bahwa nasihat ayahnya selama ini dapat membantu dirinya untuk membalaskan dendam atas kejahatan Jevan yang selama ini menyengsarakan hidupnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.